Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi hukma wal hiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini atau pada malam ini kita akan mengaji surat 5 ayat 67 Al-Maidah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Kita lihat coba ayat ini. Allah ngasih tahu, hai Rasul. Rasul itu ya, kalau arti Rasul itu kan utusan. Allah manggil semua utusan Allah. Nah, utusan Allah yang resmi 25 nabi. Tapi kalau utusan sebagai orang yang kewajiban nyampaikan dan Allah, ya nggak mesti Rasul yang 25 itu. Ya siapa juga kan penyampai juga. Rasul juga, tapi bukan Rasul yang 25. Nah, Allah katakan, maka sampaikanlah apa yang telah Allah turunkan kepada kamu dari Allah. Jadi kita itu wajib menyampaikan apa yang diturunkan Allah kepada kita. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan itu, maka kamu tidak amanat. Kamu tidak menyampaikan amanat dari Allah. Allah melihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi kita itu wajib menyampaikan ayat-ayat Allah. Makanya kalau Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayatan, sampaikanlah yang dari aku meskipun satu ayat. Ada kewajiban kita. Kalau kita bisa nyampaikan, ngajakin orang sholat, ibadat, ngaji, zakat, sedekah. Tapi kalau dia misalnya tidak bisa itu, ya dia memfasilitasi orang untuk ngaji, memfasilitasi orang untuk mengadakan taklim Quran. Nah, Allah ngasih tahu kepada ahli kitab itu bisa juga ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil, ahli kitab Quran. Ayat 68-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Allah memanggil, hai ahli kitab. Jadi bisa ahli kitab Injil, ahli kitab Taurat, ahli kitab Quran. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, ajaran Injil kalau zaman Nabi Isa, atau Taurat waktu zaman Nabi Musa, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Allah. Jadi kalau kita tidak menegakkan ajaran ini, kita tidak dianggap oleh Allah beragama.
Nah, sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, dari Allah itu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Jadi kalau kita nggak sampaikan ini, apa yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad itu, mereka nanti makin banyak orang kafir, banyak orang musyrik. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Nah, tapi kalau kita sudah menyampaikan, ternyata dia misalnya syirik, musyrik, yaitu urusannya. Yang penting wajib menyampaikan meskipun satu ayat. Mau, alhamdulillah. Dia misalnya nggak mau, ya nggak apa-apa juga. Wajib itu. Nah, cuman kadang-kadang orang kan berpikir kalau nyampaikan ayat Allah itu mesti ustadz, mesti kiai. Mestinya ya enggak. Dia misalnya tahu satu ayat, sampaikan ke temannya, ke saudaranya. Atau dia taklim hari ini misalnya tentang pengajian, disampaikan ke orang-orang yang di sekitar dia untuk hasil taklim itu nyampaikan juga itu. Nah, adapun ayat yang 69-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang as-sabiun, orang-orang yang masih nyembah pohon, nyembah batu. Wan Nasara, atau orang Nasrani pada masa Nabi Isa, Injil aslinya. Yahudi pada masa Nabi Musa, masih aslinya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, siapa saja. Awalnya misalnya dari as-sabiun, awalnya dia Nasara zaman zaman Nabi Isa, asalnya dia Yahudi, tapi sekarang dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan dia beramal soleh. Allah katakan nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Mereka itu ya ahli sorga. Nah, cuman kalau kita zaman sekarang, Nabi Muhammad, ya cukup. Harus ada lagi, dia harus mengimani Nabi Muhammad juga. Jadi karena itu orang kalau masuk Islam itu syahadatnya dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan juga di surat 47 ayat 2, mari kita lihat 47 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa itulah benar Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu, dihapuskan dosa-dosa mereka dan diperbaiki amal ibadah mereka. Masya Allah, dihapuskan dosa, diperbaiki amalnya. Jadi kalau zaman Nabi Muhammad, ya harus kita percaya kepada Nabi Muhammad. Dia yang terima Al-Quran pertama kali, dan juga malah kita wajib berselawat kepadanya. Kayaknya kalau kita lihat di surat 33, 56, kita lihat, coba kita tuh wajib selawat kepada Nabi Muhammad itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Masya Allah, hebat, mulia sekali. Allah dan para malaikat berselawat ke Nabi. Hai orang-orang yang beriman, wajib kamu berselawat ke Nabi. Ucapkan selamat, ucapin salam, penghormatan kepada itu, perintah Allah itu. Perintah Allah. Jadi kalau orang pingin menjadi orang yang
diselamatkan Allah dunia ini, dia harus salawat itu. Kayaknya kan saya sebenarnya kemana-mana kalau sebelum ceramah itu pasti ada salawatnya. Atau kita misalnya khutbah Jumat pasti ada salawatnya. Kita misalnya salat jenazah itu pun ada salawatnya. Fatihah, salawat, doa. Fatihah, salawat, doa. Baik, kita balikin lagi tadi ke surat 5 ya. Surat 5 tadi ayatnya ya 67 ya. 67, 68. Nah, Allah Ta'ala ahli kitab, kenapa kamu tidak menyampaikan Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Allah pada kamu? Kenapa kamu nggak menyampaikan itu? Sesungguhnya apa yang diturunkan Nabi Muhammad dari Allah itu menambah kedurhakaan bagi orang-orang kafir nantinya kalau kamu tidak menyampaikan ayat Allah. Dan orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang As-Sabi'un, Nasara, dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, beramal soleh, gak usah khawatir, gak usah bersedih hati, mereka juga surga. Ya kalau zaman Nabi Isa dulu, ya memang tidak mesti ada Nabi Muhammadnya, belum nyampe Nabi Muhammadnya. Waktu zaman Taurat belum ada, tapi kan setelah Nabi Muhammad harus wajib. Nah sebetulnya isi Taurat kalau asli, isi Injil kalau asli, ya tidak beda berjauh dengan Al-Quran. Sumbernya satu kok. Cuman masalahnya kalau dirubah, nah itu yang menjadikan dia tidak sama. Mari kita lihat coba ayat 70-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Allah katakan, sungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain itu mereka bunuh. Jadi Allah ngutus Nabi, ada dulu kayak itu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu dari Bani Israel. Yang gak cocok sama mereka, dia musuhin. Atau ada juga yang dibunuh. Nah, jadi sebetulnya jangankan menyakiti, kita nggak ngikutin aja dosa besar. Apalagi kalau kita sampai menyakiti begitu. Nah, makanya kita lihat di 71-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hasibu alla takuna fitnatum fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu kathirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Maka karena itu mereka menjadi buta dan peka. Bisa buta benar atau bisa juga buta melihat kebenaran. Peka, bisa peka benar, bisa juga peka mendengarkan kebenaran. Dan kemudian Allah menerima taubat mereka bagi yang taubat. Kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli. Dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Ya memang ada yang buta hati, tuli, ya tuli mendengar kebenaran, bisa juga tuli betul. Nah, akibat mereka menolak Nabi, malah membunuh para Nabi itu. Nah, sebetulnya Allah itu jelas-jelas betul menjelaskan kebenaran supaya orang itu selamat dunia akhirat. Soalnya hidup cuma sekali. Kalau dia mati kan cuma ada pilihan. Kalau nggak mati surga, ya mati neraka. Makanya Allah jelaskan di ayat 72-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah Al-Masih putra Maryam. Jadi nuduh Allah Al-Masih menuduh Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Allah bilang kafir itu. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku Tuhanmu. Nabi Isa sendiri suruh ngomong sama orang Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang bersekutukan Allah, bersekutukan sesuatu dengan Allah itu, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun, Masya Allah. Makanya kalau orang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan itu, dosa besar itu. Kafir. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Allah. Namalah Allah jelaskan lagi juga di 73-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adabun alim. Allah jelaskan lagi, sungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Pada sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa. Jadi orang mengatakan Tuhan tiga, Tuhan Bapa di surga, Tuhan Putra, Tuhan itu marah Allah itu. Kafir. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan sampai mati, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang sangat perih. Nauzubillah. Nauzubillah ya. Makanya Allah katakan di 74-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Wallahu ghafurur rahim. Maka apakah mereka tidak bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepadanya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau mereka tobat, diampuni semua itu. Kayaknya bagi yang mu'alaf itu, Allah bersihkan dirinya, washing all her sins, mencucikan dosa-dosanya itu. Kayaknya coba tanya aja orang yang sesungguhnya pada masuk Islam, bukan karena itu, bukan karena ini niatnya. Coba lihat dia nanti merasakan plong bahagia setelah dia mengucapkan syahadat. Hampir semua bahagia, plong, lepas beban kayak gitu. Dan tadinya menjadi sombong, menjadi humble, tadinya menjadi jelek-jelekan Islam, kebalikannya banyak itu. Banyak sekali. Makanya Allah katakan ayat 75-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lakumul ayat thumma anzur anna yufakun. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul, utusan, bukan Tuhan, yang sesungguhnya telah berlalu sebelum Rasul Nabi Isa itu, rasul-rasul yang lain juga. Dan ibunya seorang yang sangat benar. Waduh, ibunya Maryam itu wanita suci itu. Allah ngakuin itu. Kedua-duanya biasa memakan makanan seperti orang lain. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka, ahli kitab, tanda-tanda kekuasaan kami.
Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu. Padahal Allah ingin menjelaskan agar mereka selamat dari api neraka, bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi mereka selalu berpaling, menolak. Ya Allah kan gak akan buka hatinya kalau dia berpaling. Makanya Allah katakan di 76-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul atabuduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wa la naf'a. Wallahu huwas samiul alim. Kata-kata mengapa kamu menyembah selain daripada Allah? Sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepada kamu, tidak pula memberi manfaat. Dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi nyembah selain Allah itu nggak bisa ngasih kita apa-apa, nggak bisa beri mudarat kita, nyenangin kita, nggak bisa. Kenapa nggak minta langsung aja kepada Allah? Tapi karena mereka nggak paham itu. Coba kalau mereka paham. Ya cuman dipahamkan mereka nggak mau paham. Makanya Allah katakan di ayat 77-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ya gimana nggak tersesat? Membuat ayat-ayat Allah kayak Injil dirubah, Taurat dirubah. Tapi Alhamdulillah Allah menjamin Quran. Quran nggak bisa dirubah. Allah jadikan Quran itu preserve gitu, jadi itu kekal itu. Makanya di surat 15 ayat 9 itu Allah kasih tahu jelas-jelas itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Quran, kami juga yang menjaganya. Ya sampai sekarang 14 abad tetap utuh. Satu huruf pun tidak berubah. Artinya bisa sesuai dengan bahasa masing-masing, tapi kalau aslinya nggak akan berubah. Nah, bagi orang yang dia tidak mau ngikutin Al-Quran, malah merubah-rubah kitab dari Allah itu, berat loh itu. Lihat 78-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud. Nah, Daud pun mengutuk mereka. Dan Isa putra Maria mengutuk mereka juga. Apalagi mereka tadinya kan ingin membunuh Nabi Isa. Tapi Allah selamatkan Nabi Isanya, diangkat ke langit. Yang dibunuh Yudas. Mukanya persis kayak Yudas, mukanya Nabi Isa itu. Dipikir itu Nabi Isa, padahal bukan. Ya, udah durhaka, melampaui batas gitu. Sayang ya, pada mereka itu diberikan kepintaran orang Bani Israel dan nabi-nabi banyak dari sana itu. Dari Ibrahim yang anaknya Ishak, Yakub, Yusuf, nah Zakaria, Yahya, Musa, Daud, itu nabi-nabi mereka semua itu. Tapi sayang mereka robah kitabnya. Dan mereka nggak cocok dengan mereka. Maunya mereka itu kalau nabi itu kaya, lagi itu gimana. Tapi ya Allah nggak berikan pada sembarang orang jadi nabi itu. Nah juga Allah katakan mereka itu 79. Orang Yahudi dan Nasrani itu. Ayat selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kanu la yatanahawna am munkarim fa'alu. Labi sama kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat.
sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Jadi mereka enggak ada larangan perbuatan mungkar dan perintah juga enggak. Misalnya, sebetulnya kalau mau jujur, kita ini pengikut Nabi Isa yang paling baik. Nabi Isa sunat, kita sunat. Nabi Isa enggak makan babi, kita enggak makan babi. Nabi Isa enggak judi, kita enggak judi. Nabi Isa enggak minum alkohol, kita enggak minum alkohol. Coba deh kalau mereka dilanggar semuanya itu. Dilanggar semua. Jadi kita ini sebenarnya pengikut Nabi Isa yang paling setia sebetulnya. Kalau mereka tahu. Nah, kita lihat coba ayat-ayat 80-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. Wa fil adabihum khalidun. Kamu lihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir, musyrik. Jadi sudah mereka merubah ayat Allah, mereka tolong-menolong juga sama orang syirik musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan Allah. Dunianya mereka enggak bahagia, dunianya mereka enggak senang, ya karena perbuatan mereka sendiri. Makanya Allah katakan di ayat yang 81-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Sadaqallahul azim. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa, dan kepada yang diturunkan kepadanya, berarti Zabur, Taurat, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrik itu menjadi penolong-penolongnya. Tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya kalau saling tolong-menolong itu sesama orang yang beriman, dan nanti pikirannya sama, keinginannya sama. Tapi ini malah orang musyrik yang saling tolong-menolong. Waduh. Nah, Allah kasih tahu di ayat 82-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minkum qissisin wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik. Yahudi, musyrik paling keras permusuhannya itu. Dan sesungguhnya kamu dapati juga paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang yang Nasoro, yang berkata sesungguhnya kami adalah Nasrani. Tapi Nasrani yang masih asli ngikutin Nabi Isa. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terhadap pendeta-pendeta dan rahib-rahib juga, dan karena sungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Jadi ada juga yang mereka itu yang pengikut Injil, yang baik, dia ada. Dia nggak sombong. Dan kita boleh berbuat baik kepada mereka itu. Malah Allah katakan kalau yang baik itu, ketua kita ayat 83-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ahli kitab ya, zaman Nabi Isa. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka bercucuran air mata disebabkan kebenaran Quran.
yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi kebenaran. Sebetulnya di Quran ini, di surat As-Saff ya, ayat 6, Nabi Isa itu ngomong, wahai Bani Israel, Nabi Isa itu membenarkan Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Musa, Tuhan yang lainnya, dan beriman berkitab-kitabnya juga. Dan nanti setelah aku nanti ada lagi nabi namanya Ahmad. Tapi begitu Nabi itu datang nanti dia dibilang orang sihir, tukang sihir. Benar kan? Benar juga. Itu sudah ada di dalam Taurat. Yang perjanjian lama ada, yang baru juga ada juga. Kalau mereka baca. Ayat 84-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini kalau yang Nasrani yang baik. Nasrani yang baik ini. Zaman Nabi Isa ya, dia megang Taurat, dia megang Injil, dan dia ikutin apa kata Injil itu. Nabi Isa sholat, ya sholat. Nabi Isa nggak minum alkohol, Nabi Isa nggak makan babi, dia nggak makan babi. Surga itu nanti itu. Maka itu Allah katakan kalau yang begitu, ayat 85-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'atabakumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Maka Allah memberi mereka itu pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedangkan mereka kekal di dalamnya itu. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dengan ikhlas keimanannya. Jadi umat Nabi Isa yang ikutin Injil surga, umat Nabi Musa yang ikutin Taurat aslinya surga, umat Nabi Muhammad yang ikutin Quran ya surga juga. Nah cuman ya itu, yang kitab Taurat yang asli, Injil yang asli, ya pastilah sumbernya sama, terutama masalah tauhidnya. Maka itu Allah katakan, kita lihat lagi ayat 86-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Siapa saja masa Nabi Muhammad, masa Nabi Isa, masa Nabi Musa, dia kafir, mendustakan Taurat, mendustakan Injil, mendustakan Quran, ya neraka dia. Kayaknya kita kan mengakuin ada Allah pernah menurunkan Injil, kita juga mengakuin Allah menurunkan Taurat. Nah jadi makanya sebetulnya kitab-kitab yang Allah turunkan ke dunia ini itu dari Allah semua. Tapi Injil dirubah, Taurat dirubah, tapi Quran alhamdulillah nggak dirubah. Maka itu Allah katakan di ayat 87-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu juga melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang melampaui batas. Jadi jangan kita orang yang beriman di masa Nabi Muhammad, masa Nabi Isa, sama Nabi Musa aja.
Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan. Karena ada orang-orang dahulu itu berpendapat kalau pinggul ini nggak boleh dimakan, kalau ini nggak boleh dimakan. Kalau Allah nggak bilang haram, nggak boleh. Tapi jangan melampaui batas, itu aja. Soalnya ada juga orang karena dia suka, dia sampai melampaui batas, Allah larang. Kata Allah jangan begitu. Nah makanya Allah katakan di ayat 88-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Makanlah apa yang Allah rezekikan kepada kamu itu yang halal lagi baik. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi sebetulnya kita makan yang halal, makan yang baik. Kalau saya sering mengatakannya, pertama yang filter itu dapat sedekahin dulu. Udah kita sedekahin, ini kita belanjakan barang halal. Udah dapatnya halal, ada satu. Yang kedua kita infakkan. Yang ketiga kita berikan barang yang halal. Yang keempat dimasukkan ke mulut dan dengan bismillah dan jangan berlebihan. Itu ada juga ayat lain yang jelasin tentang itu. Ada di suratnya, surat 20 ya. Surat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya 81. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan thumma tada. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kamu, kata Allah. Dan janganlah melampaui batas padanya. Makanlah yang baik-baik, jangan melampaui batas. Dan menyebabkan kamu kemurkaanku menimpa kamu. Dan barang siapa ditimpa kemurkaan Allah, murkaanku, kata Allah, maka sungguhnya binasalah dia. Tapi kalau dulu dia begitu, sekarang dia tobat. Sesungguhnya Allah juga Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan Allah. Nah makanya kalau kita ingin tetap di jalan Allah, kita senang, kita bahagia, jangan ikuti yang lain, ikuti apa kata Allah dalam Al-Quran ini. Kita selamat, kita bahagia, kita damai, mati surga. Tapi kalau kita tidak ngikutin ini nanti dunia nggak selamat, dunianya juga menderita, dunia juga nggak bahagia. Coba kita lihat jaminan Allah kalau orang itu beriman, beramal soleh. Apa jaminan Allah? Coba lihat di suratnya, surat 13 ayatnya 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Allah katakan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Orang beriman tenteram hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya mengingat Allah, itulah hati akan menjadi tenteram hidup ini. Kalau tidak galau, kalau tidak nanti gelisah gitu. Kaya gelisah, punya jabatan gelisah. Dan Allah katakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, bagi mereka bukan saja tenang, bahagia, bukan saja mereka itu tenang, damai, tapi dia juga bahagia. Tenang, bahagia, dan tempat kembali mereka surga. Subhanallah. Siapa yang nggak mau mendapatkan tiga itu?
dunia bahagia, dunia tenang, mati surga. Tapi nggak akan bisa dapat dengan jalan lain kecuali dengan jalan beriman dan beramal soleh. Soalnya kalau dia beriman, beramal soleh, insya Allah berkah hidup di dunia, berkah juga hidup di akhirat, dan kita juga lancar urusan kita di dunia ini, lancar juga urusan kita di akhirat, dan ada rasa bersyukur kita kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih padamu ya Allah bahwa aku sudah begini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, dengan dia bersyukur kepada Allah, maka dia sholat di awal waktu. Dengan syukur kepada Allah, maka dia tahajud. Dan syukur kepada Allah dapat rezeki, ceger. Apa sih ceger itu? Ya sedekah. Coba kalau orang yang nggak bersyukur kan begitu dapat rezeki, ya segini katanya. Dapat lagi, ya segini katanya. Coba dengan itu aja itu dia nggak bersyukur. Pada arti syukur itu kan terima kasih, berani nerima, berani ngasih, pandai nerima, pandai ngasih, besar terima, besar ngasih, tidak terima, tetap ngasih. Loh, kalau tidak terima mau ngasih apa? Apa yang dikasih kalau tidak diterima? Senyum, tenaga, ilmu. Masya Allah, bisa. Nggak ada jalan sebenarnya kalau dia mau. Tapi kalau ada dari keinginan dia mau. Tapi kalau tidak mau, ya jangan salahkan. Jadi kalau dia misalnya dia dengan bersyukur, dia beriman beramal soleh, itu ada janji Allah juga itu. Surat 14 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah kata sungguhnya bagi orang-orang yang bersyukur, Allah tambah rahmatnya, tambah nikmatnya, tambah juga rezekinya. Dan siapa yang ingkar, siksaku yang sangat perih. Nauzubillah. Mudah-mudahan dengan kita mengaji ayat ini, Allah tambah iman takwa kita, sehingga kita ini menjadi orang dunia bahagia, dunia tenang, mati surga. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.